Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara, "Ma, sini dulu." Mau sholat, Pak. Sholat nomor 2, nomor 1 taat pada suami. Masya Allah, taat pada suami. Ingat Bu ya, saat situasi itu terjadi, maka suami Anda sedang menjadi, oh kenapa antum jadi begitu? Tidak, bukan saya yang sebut nih Bu, suami Ibu di depan nih. Bukan, Anda sedang menjadi terpengaruh oleh tipuan setan, bukan menjadi setan. Oh, saya pergi kalau begitu ya. Aduh, sudah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan yang kedua, kalau dia gagal menggoda diri kita pribadi, ingat, itu yang paling besar, lewat nafsu. Faktor terbesar disebut dengan aqabah. Faktor terbesar namanya aqabah. Kaitan dengan diri kita itu nafsu. Makanya kalau Anda ingin lontar, sebetulnya bukan melontar yang di luar dulu, lontar diri kita dulu. Kita itu tidak baik bukan karena orang lain menyuruh kita tidak baik, atau setan menggoda kita pada yang tidak baik. Faktor terbesarnya, kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau Anda bisa kendalikan ini, maka setan tidak punya peluang. Maka dikendalikan lewat takwa. Ini satu cara yang paling efektif. Kalau orang sudah takwa, dia akan menutup celah-celah setan untuk menggoda dia. Makanya disebut oleh Quran, dia punya benteng. Bahkan setan sendiri yang bilang, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ada orang yang berlatih takwa sampai mukhlas. Mukhlas itu diberikan keikhlasan oleh Allah. Kalau sudah diberikan keikhlasan oleh Allah lewat latihan takwa, maka sulit bagi setan untuk menembusnya. Bukan tidak digoda, mau tembus susah. Lewat sini susah, lewat situ susah. Ini poin terbesarnya. Jadi kalau teman-teman ingin menaklukkan nafsu, plus menutup celah setan lewat godaan pada diri kita, maka level terbaik ini tingkatkan takwa. Dan keluarkan semua kalimat takwa di Quran, maka dari situ Anda akan temukan bagaimana cara menjadi pribadi bertakwa. Dari mulai melatih ibadah kepada Allah sampai mulai menekan maksiat. Jelas sampai sini? Ini cara terbaiknya. Nanti kalau diri kita sudah baik, sudah dilontar akabahnya, maka dia tidak cepat merasa kehilangan peluang. Dia akan baca lewat faktor yang kedua, ins, yang tampak. Maka masuklah dia lewat makhluk yang tampak dulu, lewat yang berakal. Ins, bisa sesama manusia. Tipikalnya kalangan terdekat. Kalangan terdekat lingkaran kita disebut usta. Usta, lingkaran terdekat kita. Makanya lihat Nabi Ibrahim ketika tidak sanggup digoda, bukankah datangnya kepada Sayyidah Hajar, istrinya? Harap-harap Sayyidah Hajar bisa mengatakan, "Pak, masa anak kita mau disembelih? Sudah ditunggu-tunggu, diharap-harap, hadir, lahir, disembelih. Baik, maaf." Tidak juga bisa. Lempar. Ingat, usta sekitaran. Sekarang penerjemahannya bisa berbeda, tapi substansinya sama. Lingkaran sekitar, andanya baik, tapi pasangan Anda kurang baik. Papa ini kok piye toh? Papa kan gubernur. Mosok lah mobilnya sekdahnya sudah Ferrari, papahnya masih Avanza. Masa lo dia sudah punya Innova, Alphard lagi yang lainnya, papa kok masih Futura. Futura kan mobil masa depan, mah. Masa depan siapa? Masa depan papa, mama tidak. Oh, Masya Allah. Tuh, muncul. Tidak sedikit suami yang gemilang, kehilangan karirnya karena istri yang kurang baik dalam mendampinginya. Tapi kasusnya bukan betul. Masya Allah. Tunggu dulu, harus adil kita. Di belakang pun harus dapat penjelasan yang sesuai. Dan tidak sedikit istri-istri yang tampil gemilang sebelum menikahnya, kehilangan masa keemasannya di hadapan Allah karena mendapatkan pasangan yang tidak layak dalam kebaikan-kebaikannya. Maaf, sebelum menikah berhijab bagus, setelah menikah disuruh dicopot hijabnya. Ini ada family gathering mah di perusahaan papa yang hadir orang-orang penting ini, copot dulu lah hijabnya, paling 30 menit, udah buka dulu aja, nanti setelah pertemuan pakai lagi. Buka dulu aja. Masuk lewat ibu nggak bisa, masuk lewat bapak. Dihadirkan momentum penting, pertaruhannya karir dan jabatan. Kalau Anda yang di belakang dalam posisi demikian, para akhwat, para ummahat, apa yang kemudian bisa dijawab? Hati-hati. Awas teman-teman, tidak mudah dan tidak sedikit ada yang melepaskan itu. Siapa yang memberikan pengaruh? Lingkungan sekitaran. Dan hati-hati, saat itu terjadi Anda tidak sadar bahwa Anda itu sedang menjadi agen setan. Dimasukkan di situ. Awas, hati-hati. Bagaimana cara masuknya? Kita mesti menolak yang demikian. Tolak dengan cara yang halus. Ingat, awas dalam menolak pun ingat, hati-hati. Setan itu saya katakan dari awal, dia itu genius.
Jadi kalaupun Anda akan menolak, kadang-kadang dialihkan pada kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Sehingga dengan penolakan itu muncul masalah lagi. Minimal ada permusuhan. Bagi setan itu nggak penting maksiatnya besar atau kecil. Yang penting dia maksiat. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu ingin didapatkan. Kalau setan yang penting maksiat. Mau nyuri nih, dengar suara adzan. Ah, nggak jadi nyuri. Nggak usah nyuri, lempari aja rumahnya. Yang penting bagi setan, maksiat terjadi. Itu yang penting. Istrinya mau menolak, setan masuk, tolak, gak benar tuh suami. Kalau perlu hardik aja, masya Allah. Papa ini gimana sih? Apa nggak tahu kalau mama ini macam-macam lihat? Ah, muncul kalimat di situ, suami tersinggung, ya, istri tersungging, nggak selesai masalah di situ, ribut macam-macam, ini itu dan sebagainya. Jadi kalaupun Anda ingin menolak, boleh, Pak. Karir Papa memang penting, jabatan itu tinggi, tapi siapa sih yang lebih penting dibandingkan dengan Allah? Bukankah Allah yang maha tinggi? Bagaimana kalau Pak 30 menit itu diantara menitnya Mama dipanggil oleh Allah? Rasanya malu kalau diwafatkan kemudian dalam keadaan tidak berhijab. Terus setelah dikafani, dihijabin lagi. Malu Pak. Takut ketika meninggal dalam keadaan tidak berhijab. Lalu apa yang harus dikatakan ketika ibunda bertanya, bukankah Mama yang merawat saya supaya saya berhijab sampai saat ini? Sudah 30 tahun saya berhijab. Dan harus dilepas dalam 30 menit lalu saya meninggal dunia. Saya kira jabatan itu Allah yang tentukan. Mungkin justru dengan saya berhijab datang jadi hidayah untuk yang lainnya. Pelan-pelan masuknya. Kita doakan Pak ya. Pelan-pelan. Udah malah jangan terlampau solehah. Bukan persoalan solehah Pak. Takutnya meninggal. Nah, meninggal Pak. Baik, pelan-pelan. Nanti pelan-pelan terus ibu doakan. Itu biasanya akan masuk pelan-pelan. Tenang, tenang. Jadi, ya. Ingat betul itu. Respon yang baik, itu pun menekan setan. Respon buruk, kena setan juga. Itu masuk kedua-duanya. Pak tolong copot dulu hijabnya ya. 30 menit aja ada family gathering. Apa? Apa? Masya Allah. Itu dua hal yang kadang berlawanan. Manusia. Manusia. Ya. Jadi dia masuk pada yang bernyawa usta, lingkaran sekitaran. Nanti itu baru yang tinggi-tinggi. Yang rendahnya kadang muncul. Ya ibu mau tahajud, tiba-tiba bapak kedengaran acara bola, kan? Oh mulai nih pertemuan selanjutnya Madrid lawan Barcelona. Ya penentuan apakah benar kemarin Barcelona hebat karena ada Neymar. Neymar sudah pindah ke PSG, transfernya 220 juta dolar, ya sama dengan Masya Allah euro, sama dengan 3,4 triliun, hampir 3 triliun lebih bahkan dia ditransfer. Setelah dia pindah apakah sama hebatnya dengan Barcelona yang kemarin? Wah Moratanya sudah pindah nih ke Chelsea. Ya, mulai dipinjamkan Juventus sekarang ke Chelsea. Wah, hebat nih. Partainya bagus nih. Sudah nggak ada di sini. Morata sudah pindah. Si Neymar-nya sudah nggak ada. Ke PSG dia. Nanti Tri di situ. Ada Mbappe, ada Cavani dan sebagainya. Wah, sudah hebat pokoknya di sana. Wah, pertemuan terjadi di sini. Dorong. Kapan lagi bisa nonton langsung live acaranya? Baik, teman-teman sekalian. Bapak kena nonton bola, istri karena tidak suka tetap ingin tahajud. Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara. Ma, sini dulu. Mau sholat Pak. Sholat nomor 2, nomor 1 taat pada suami. Masya Allah. Taat pada suami. Pokoknya ada aja gitu kalimat-kalimat itu muncul. Mama sholat banyak, kalau nggak taat nggak akan bisa masuk surga. Tuh, ya muncul. Ayo temani Papa di sini. Ingat Bu ya, saat situasi itu terjadi, maka suami Anda sedang menjadi. Oh, kenapa antum jadi begitu? Tidak. Bukan saya yang sebut nih Bu, suami ibu di depan nih. Bukan, Anda sedang menjadi terpengaruh oleh tipuan setan. Bukan menjadi setan. Saya pergi kalau begitu ya. Aduh, sudah setan. Teman-teman kesini nih. Ya jelas ya. Jadi masuknya lewat sekitaran. Suami istri sudah kompak mau sholat, anak nangis. Tadinya enggak, kok jadi nangis? Jadi nangis gitu kan? Antum kalau nggak paham rumusnya terjadi itu semua. Makanya tarbiyah penting di keluarga. Tarbiyahi. Antum jangan soleh sendirian. Suami ngaji pulang, materi ngaji bawa ke rumah. Istri ngaji pulang bawa ke rumah. Hadirkan keselarasan di rumah. Levelnya disamakan. Kalau istri naik, suami turun, ketemu di tengah-tengah. Jangan terlampau tinggi. Suami di bawah pengen ditarik ke atas. Caranya cepat. Setan masuk juga. Begitu suaminya sholat, beda dengan istri. Ya, suami turun pakai lutut dulu. Istri belajar pakai telapak tangan dulu. Suami belum paham dalil, istri belajar dalil. Cuman yang dipelajari dulu begitu. Begitu turun pakai lutut, bid'ah.
Oh, bid'ah, Masya Allah. Itu setan masuk tuh. Masuk itu, hati-hati teman-teman. Saya itu sering menangani kasus yang paling dahsyat. Menurut saya tidak lucu masalah ini. Jadi bahaya ini, bahaya. Kok bisa istri ngaji, pulang ke rumah, jadi banyak bertengkar dengan suami. Dan tidak sedikit yang berpisah. Itu antum kena pengaruh dahsyat di situ, ada yang salah itu. Saya pernah menangani kasusnya. Begitu pulang, ini mengadu suami ini. Bagaimana Ustaz? Kok jadi begini? Saya pun juga bukan orang bodoh, saya pernah belajar juga. Cuman terjadinya seperti ini. Kita ketemukan jalan tengahnya. Tapi kasusnya tidak mudah. Begitu pulang muncul kesimpulan. Saya minta pisah. Lebih baik menikah dengan pria yang lain yang sunnah daripada berumah tangga dengan pria bid'ah. Dia lupa sudah 15 tahun menikah. Banyak kebaikan yang didapatkan, tapi lupa ketika setan masuk, 15 menit minta pisah. Suami bid'ah. Masya Allah. Pindah kepada orang lain. Ini bahaya. Kita masuk pelan-pelan, masuk pelan-pelan. Terus kita diundang pengajian, guru istrinya diundang, guru suami diundang. Kita temukan di satu titik. Alhamdulillah tiba-tiba menangis saja. Kalau sudah menangis sudah agak cair. Sekarang Masya Allah ketemu di tengah-tengah. Istrinya baik, suaminya juga naik levelnya jadi lebih baik. Ketika suami istri baik, anak-anaknya pun jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Semuanya. Jadi saya harapkan kalau keluarga antum ingin jadi baik, orang tuanya dulu jadi baik kedua-duanya. Kalau sudah Imran dengan Hannahnya baik, maka Alinya akan ikutan. Dan disebutkan di Quran bukan Imrannya saja, bukan istrinya saja, tapi Ali Imrannya. Maryamnya baik, Isanya baik, segalanya baik. Silakan antum kalau ingin baik, ya, berbuat baik kedua orang tuanya, maka turun dengan kebaikan. Ingat, setan bisa masuk lewat TV, setan masuk lewat handphone antum. Bila handphone antum menjauhkan antum dari Allah, maka handphone itu sedang kerasukan setan. Hati-hati. TV menjauhkan antum dari Allah, maka handphone, TV dan sebagainya sedang kemasukan setan. Sekarang paham cara setan menggoda? Baik ya. Itu sesungguhnya kalau di tazkiyatun nafas baru 25% kalau kita mau turunkan. Ya nanti ada taktik-taktik yang lainnya. Ya kadang-kadang suka tiki-taka, kompak gitu. Lempar sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Luar biasa lah. Pokoknya kadang sulit dikalahkan. Ya tapi ada selalu ada celah. Ya ada celah. Pertahanan yang baik kadang juga adalah serangan yang paling bagus. Jose Mourinho membentuk dengan pertahanan terbaik walaupun parkir bus, tapi di situ dia mendapatkan kegemilangan. Ya. Begitu kalau yang salah ya. Baik. Saya tuh nggak pernah nonton bola tuh, nggak ada kerjaan nonton bola itu. Tapi saya senang baca, kadang saya baca. MU kan sekarang posisi di atas ya, poinnya masih 10 tuh kan. Baik. Tapi disusul sama Manchester City karena dia menang kemarin tuh ya. Telak juga tuh 5-0 luar biasa. Baik ya. Manchester City pelatihnya Pep Guardiola ya. Baik. Yang pindah dari Bayern Munchen, sebelumnya di Barcelona. Dia cari tantangan. Cuman kata Manuel Pellegrini kemarin yang digantikan setelah menangani 3 tahun di Manchester City, Pep tidak mudah menangani Liga Inggris itu. Banyak tantangan. Masya Allah. Antum yang nonton belum tentu hafal tuh. Sudahlah, kadang saya sampaikan hanya untuk sekedar motivasi aja gitu kan. Saya tahu informasi tapi tidak harus melarutkan diri dalam yang seperti itu. Buat apa antum malam-malam panjang waktu untuk ibadah? Kita mendekat kepada Allah, kita istighfar. Cobalah teman-teman bangun. Sindirannya tajam kata Allah Quran surah 73 itu ayat 1-7. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut, Qumil laila illa qalila. Ayo bangunlah sebentar. Katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi. Ayo bangun. Walaupun sebentar. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus tanpa hisab lagi. Pengen sama Nabi, tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang, nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu, ibadah nggak ada, cita-cita masuk surga. Apa nggak pernah terbayangkan saat teriak, ore, 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 antum dicabut malaikat?